Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adikku, ya para santri peserta Sanlat Ramadan Al-Ansar, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun adik-adik berada, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan dalam pelajaran tajwid, ya, episode yang kedua, ya adik-adik. Di episode ini kita akan belajar tentang makharijul huruf. Ya, tentunya sebelum kita masuk ke makharijul huruf, ya, kakak ingin mengingatkan adik-adik bahwa di antara adab penuntut ilmu adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu mempersiapkan alat tulisnya, ya, persiapkan buku tulis, pena, dan buku yang kita sedang pelajari, yaitu buku tajwid yang praktis metode Asy-Syafi'i yang berwarna hitam. Ya, adik-adik bisa dibuka di halaman 18. Ya, makharijul huruf. Ya, pelajaran kita adalah makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya, kita ulang lagi. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa huruf hijaiyah itu tempatnya di mana, ya? Maka kita bisa mengetahuinya dengan dua cara, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, ya. Beliau mengatakan jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara berikut. Ya, yang pertama, adik-adik perhatikan. Ya, yang pertama, menambahkan huruf hamzah pada huruf sebelumnya, ya, pada huruf yang akan kita ketahui tempat keluarnya, makhrajnya. Ya, kita menambahkan sebelumnya huruf hamzah, kemudian menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya, ya, yaitu huruf yang akan kita ketahui makhrajnya, dan mensukunkan huruf tersebut. Ya, kita bisa contohkan, misalnya kita ingin mengetahui huruf ba, ya, makhrajnya di mana, tempat keluarnya di mana. Ya, kita bisa praktekkan, ya, adik-adik bisa praktekkan di semua huruf-huruf hijaiyah. Ya, kita contohkan huruf ba, ya. Kita tulis di papan tulis, ya. Yang ingin kita ketahui adalah huruf ba, ya, makhraj huruf ba. Ya, huruf ba. Maka kita tulis huruf ba di sini. Ya, huruf ba di sini. Kemudian tadi disebutkan bahwa kita menambahkan hamzah sebelumnya, ya, menambahkan hamzah. Ya, ini hamzah. Ya, kemudian huruf yang akan kita ketahui makhrajnya diberikan tasydid, ya, syiddah, ya, tanda syiddah. Ya, ini cara yang pertama. Ya, cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, kita ingin mengetahui huruf, misalnya huruf nun, ya, huruf nun, makhraj huruf nun, ya. Kita berikan huruf hamzah sebelum huruf nun tersebut, kemudian huruf nun yang kita ingin ketahui makhrajnya diberikan tanda sukun. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan, perhatikan adik-adik, ya. Ketika kita ingin mengetahui makhraj ba, maka kita berikan huruf hamzah sebelumnya dan berikan tasydid pada huruf ba tersebut. Contohnya abba, ya, abba. Ya. Kita perhatikan berhentinya huruf ba itu pada dua bibir, abba, ya, pada dua bibir. Menunjukkan huruf ba di sini
Ya, tempat keluarnya adalah di dua bibir, ya. Kemudian kita ingin mengetahui makhraj huruf nun misalnya, ya, huruf nun. Ya, kita baca, ya, an, ya, an menunjukkan huruf nun itu berhenti pada ujung lidah, menempel pada gusi dua gigi seri atas, ya. Ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas. Berarti huruf nun itu makhrajnya ada pada ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas. Itu cara agar kita mengetahui di mana makhraj huruf hijaiyah tersebut, ya. Itu caranya, ya. Adik-adik bisa praktekkan nanti di rumah, ya, sendiri atau dibimbing dengan orang tua adik-adik, ya. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, ya, para siswa peserta Sanad Al-Ansor dimanapun berada, ya, kita masuk ke macam-macam makharijul huruf, ya, macam-macam makharijul huruf. Di sini penulis menyebutkan makharijul huruf secara umum, ya. Adik-adik kasih garis bawah, secara umum ada 5 bagian. Yang pertama al-jauf, ya, al-jauf. Al-jauf itu apa? Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian yang kedua, makharijul huruf yang kedua adalah al-halaq. Ya, apa itu al-halaq? Tenggorokan. Ya, yang ketiga al-lisan, ya, yaitu lidah. Yang keempat asyafatan, kedua bibir. Yang kelima al-khayshum, pangkal hidung. Ya, ini makharijul huruf secara umum. Sedangkan perinciannya itu makharijul huruf itu ada 17. Ya, ada 17 yang kita akan rinci di halaman 19 sampai halaman 22. Ya, adik-adik bisa lihat kitabnya. Ya, perinciannya lihat di halaman 19. Ya, kita masuk ke huruf al-jauf. Ya, apa itu al-jauf? Al-jauf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-jauf memiliki 3 huruf. Ya, memiliki berapa huruf adik-adik? Ya, betul, 3 huruf. Yang pertama, alif sebelumnya fathah. Ya, hafalkan, alif sebelumnya fathah. Yang kedua, waw sukun sebelumnya dhammah. Ya, yang ketiga, ya sukun sebelumnya kasroh. Ya, kakak ulangi lagi biar adik-adik di rumah hafal, ya. Dan makharijul huruf ini harus dihafal, ya, oleh kita, ya, sebagai penuntut ilmu. Yang pertama al-jauf, makhraj al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Memiliki berapa huruf? Ya, betul, 3 huruf. Yang pertama apa? Alif sebelumnya fathah. Kedua, waw sukun sebelumnya dhammah. Yang ketiga, ya sukun sebelumnya kasroh. Ya, contohnya perhatikan adik-adik. Ya, contohnya dalam kata di dalam Al-Qur'an, ya, nuhiha, ya, nuhiha, ya, nuhiha dalam kata ini. Ya, lihat, perhatikan yang pertama adik-adik, ini ada waw sukun, ya, ada waw sukun, ya, ada waw sukun. Sebelum waw sukun, ya, sebagaimana yang sudah kita tadi terangkan dan adik-adik sudah ketahui bahwa waw sukun ini adalah huruf al-jauf, yaitu waw sukun sebelumnya ada apa? Dhammah, betul, ya, ada dhammah. Yang kedua, ya, ya sukun. Ya, ini ada ya sukun. Ya, sukun. Kemudian sebelum ya sukun ada kasroh. Ya, ada kasroh, ini huruf al-jauf yang kedua. Yang ketiga ada alif. Ya, ada alif sebelumnya fathah. Ini huruf al-jauf. Jadi huruf al-jauf itu adalah huruf mad, huruf yang panjang. Ya. Jadi kalau ada adik-adik temukan dalam Al-Qur'an
waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, atau alif sebelumnya fathah, maka itu adalah namanya al-jauf. Makhrajnya di al-jauf. Ya, al-jauf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, semoga adik-adik di makhraj ini hafal dan paham. Ya, kita langsung pindah ke makhraj yang kedua. Ya. Makhraj yang kedua adalah al-halq. Ya, apa itu al-halq? Al-halq itu tenggorokan. Ya, al-halq apa? Tenggorokan. Tenggorokan kita itu terbagi 3. Ya. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Tenggorokan bawah keluar huruf hamzah dan ha. Ya, sedangkan tenggorokan tengah keluar huruf ain dan ha. Tenggorokan atas keluar huruf ghain dan kha. Ya, biar hafal kita ulang lagi adik-adik. Makhraj yang kedua adalah al-halq. Ya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan kita terbagi menjadi 3. Tenggorokan bawah keluar 2 huruf yaitu hamzah dan ha. Tenggorokan tengah keluar 2 huruf yaitu ain dan ha. Kemudian tenggorokan atas keluar 2 huruf ghain dan kha. Ya, kita gambarkan biar adik-adik hafal ya. Kita gambar di papan tulis ya. Ya, anggap saja ini adalah tenggorokan ya. Tenggorokan kita. Ya, kita bagi 3. 1 2 1 2 3. Ya. Nah, tenggorokan bawah itu keluar huruf hamzah dan ha. Ya, keluar huruf hamzah dan ha. Ini tenggorokan bawah. Tenggorokan tengah ain dan ha. Ya. Tenggorokan atas tinggal dikasih titik di atasnya 1. Ya. Huruf ain dikasih titik jadi huruf ghain. Huruf ha dikasih titik di atasnya jadi kha. Ya, jadi kalau ada titiknya di atas berarti itu apa? Makhraj keluar dari tenggorokan atas ya. Ya, paham ya adik-adik ya? Yang kedua ini ya. Ya, langsung saja kita pindah ke al-lisan. Ya, perhatikan, Masya Allah adik-adik rahimani wa rahimakumullah, siswa Sanlat Al-Ansar ya, dimanapun berada, di al-lisan ini ada 10 makhraj. Ya, ada 10 makhraj, 10 tempat keluarnya huruf. Ya, untuk 18 huruf. Ya, lisan kita walaupun tidak bertulang adik-adik, itu mengeluarkan sekali banyak huruf. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an, ya, maka pahala yang kita dapat banyak dari lisan ini. Ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Allah mengaruniakan kita lisan yang sempurna, yang kita bisa membaca Al-Quran dengannya. Ya, al-lisan ini mempunyai berapa? 10 makhraj untuk 18 huruf. Ya, pertama, ya adik-adik bisa lihat di halaman 20 ya, tapi kakak ingin ringkas supaya adik-adik hafal. Ya, karena di sini kalau kita baca semuanya panjang. Ya, maka kita ringkas ya sesuai dengan apa yang kakak pernah belajar dengan penulis buku ya, yaitu Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullahu ta'ala. Yang pertama yaitu pangkal lidah menempel atau pada posisi menempel pada langit-langit lunak. Ya, pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak, keluar huruf qaf. Ya, keluar huruf qaf. Jadi huruf qaf itu makhrajnya di mana adik-adik? Ya, betul. Yaitu pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak. Ya, kalau kita pegang ya langit-langit mulut kita itu semakin ke belakang itu semakin lunak. Ya, itu langit-langit yang daging. Ya, semakin ke depan semakin keras itu langit-langit tulang. Ya. Maka huruf qaf itu adalah pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak. Itu makhraj huruf qaf. Makhraj yang kedua yaitu makhraj huruf kaf.
Ya, makhraj huruf kaf sama di pangkal lidah. Cuman bedanya apa? Kalau kaf itu pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak dan keras. Jadi di keduanya, ya, langit-langit lunak dan keras, ya, di antara dua langit-langit itu. Jadi kalau huruf qaf pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak, huruf kaf pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak dan keras. Ya, paham ya adik-adik ya? Insyaallah paham ya. Kemudian yang ketiga, makhraj lisan, ya, yaitu tengah lidah, ya. Tengah lidah menempel ke langit-langit. Ini ada 3 huruf yang keluar dari tengah lidah menempel pada langit-langit. Ada tiga huruf. Yang pertama huruf jim, ya. Yang kedua huruf shin. Yang ketiga huruf ya. Ya, hafalkan. Tengah lidah menempel ke langit-langit ada berapa huruf? Ya, betul. Ada 3. Yang pertama jim, yang kedua shin, yang ketiga ya. Ya. Kemudian makhraj lisan yang keempat, ya. Makhraj lisan yang keempat yaitu keluarnya huruf dod. Di mana keluarnya huruf dod? Ya, kita bisa baca salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. Ya, diulang lagi supaya adik-adik hafal. Salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi atau menempel gigi geraham atas, ya. Anggap ini lidah kita, ya. Ini tepinya, ya, tepinya. Tepi kanan, tepi kiri, ya. Salah satu tepi lidah, mau adik-adik yang kanan tempelkannya atau yang kiri atau kedua-duanya kanan kiri ke gigi geraham, itu tempat makhraj keluar huruf dad, ya, huruf dad. Ya, adik-adik paham sampai sini? Ya, insyaallah paham, ya. Kemudian kita lanjut adik-adik. Ya, lanjut ke makhraj lisan yang kelima, yaitu makhraj huruf lam. Ya, makhraj huruf lam. Huruf lam tempat keluarnya adalah ujung 2 tepi lidah pada posisi gusi gigi atas. Kita ulang lagi, huruf lam, ujung 2 tepi lidah pada posisi atau menempel pada gusi gigi atas. Ya, itu makhraj huruf lam. Kemudian kita pindah, ya, ke makhraj yang ke-6 dari makhraj lisan. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa lisan itu mempunyai 10 makhraj untuk 18 huruf. Sekarang yang ke-6-nya, ya, masih termasuk makhraj lisan, yaitu keluarnya huruf nun. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan di awal tuh huruf nun, yaitu ujung lidah menempel pada gusi 2 gigi seri atas. Ya, ujung lidah menempel pada gusi 2 gigi seri atas. Kemudian yang ke-7, ya, yang ke-7 adik-adik, masih makhraj lisan yang ke-7, yaitu keluar huruf ro, ya, keluar huruf ro, yaitu awal punggung ujung lidah posisi atau menempel pada gusi 2 gigi seri atas. Ya, awal punggung ujung lidah pada posisi atau menempel gusi 2 gigi seri atas, itu keluar huruf apa? Ya, betul, huruf ro. Ya, udah berapa itu adik-adik dari makhraj lisan? Sudah 7, betul, sudah 7. Berarti masih tersisa berapa? Tersisa 3 makhraj, ya. Banyak sekali lisan ini ya adik-adik ya. Makanya hafalkan makhraj lisan. Kalau sudah hafal, menghafal yang lain mudah insyaallah, ya. Sekarang yang ke-8 adik-adik. Ya, adik-adik peserta sanlat rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang ke-8 ini makhraj huruf to, dal, dan huruf ta. Ya, makhraj huruf to, dal, dan huruf ta. Di mana tempat keluarnya kakak? Ya, kakak jawab sesuai dengan apa yang kakak baca di buku ini, yaitu punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas.
ya. Garis bawahi pangkal dua gigi seri atas, berbeda dengan makhraj sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dengan gusi, kalau ini pangkal, ya. Punggung ujung lidah pada posisi atau menempel pada pangkal dua gigi seri atas, keluar berapa huruf? 3 huruf, yaitu huruf apa? To, dal, dan ta. Betul ya adik-adik. Kemudian makhraj lisan yang ke-9. Waduh, banyak banget Kak. Ya, banyak ya, harus dihafal ya. Harus dihafal sama adik-adik ya, biar mudah ketika membaca Al-Qur'an ya. Yang ke-9 makhraj lisan, makhraj lidah yang ke-9 yaitu keluarnya huruf shad, zai, dan huruf sin ya. Huruf shad, zai, dan huruf sin. Tempatnya di mana Kak? Tempatnya di ujung lidah pada posisi atau menempel pada dua gigi seri bawah ya. Ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah. Diulang lagi biar hafal sampai 3 kali ya. Ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah, keluar huruf apa? Iya betul, huruf yang 3. Apa saja? Shad, zai, dan huruf sin. Ini makhraj lisan yang terakhir. Ya, makhraj lisan yang terakhir yang ke-10, yaitu keluar huruf dha, dzal, dan tha. Ya, di mana tempatnya? Bisa adik-adik lihat di halaman 21 paling bawah, yaitu tempatnya punggung ujung lidah pada posisi menempel dua gigi seri atas ya. Diulang lagi, punggung ujung lidah menempel pada ujung dua gigi seri atas. Keluar berapa huruf? Ya betul, 3 huruf, yaitu huruf dha, dzal, dan tha. Selesai makhraj lisan ya, selesai makhraj lisan. Ternyata masih ada makhraj yang lain ya. Tadi kita sudah sebutkan makhraj secara umum itu ada 3. Al-jauf sudah kita jelaskan, al-halaq sudah kita jelaskan, al-lisan sudah kita jelaskan. Berarti tersisa berapa makhraj? 2 makhraj ya, 2 makhraj, yaitu asyafatan ya, makhraj asyafatan, yaitu 2 bibir ya. Ada di 2 bibir ini ada keluar 4 huruf ya. Keluar 4 huruf, keluarnya dari 2 makhraj. Yang pertama keluarnya huruf fa ya adik-adik. Peserta Al-Ansor, peserta Sanlat Al-Ansor rahimani wa rahimakumullah ya, perhatikan. Di huruf fa ini keluarnya adalah bibir bawah bagian dalam pada posisi menempel pada 2 gigi seri atas. Itu keluar huruf apa adik-adik? Iya betul, huruf fa. Apa itu huruf fa makhrajnya? Bibir bawah bagian dalam pada posisi menempel pada 2 gigi seri atas, yaitu keluarnya huruf fa ya. Kemudian makhraj asyafatan yang kedua, yaitu 2 bibir bertemu dalam keadaan tertutup ya. 2 bibir dalam keadaan tertutup ya, menghafalnya mudah ya hurufnya. B, M, W ya. Adik-adik tahu B, M, W ya? Ba, mim, dan waw ya. Jadi 2 bibir dalam keadaan tertutup ada berapa huruf? Ada 3, yaitu biar mudah menghafal B, M, W, ba, mim, dan waw ya. Semoga adik-adik hafal ya. Itu makhraj asyafatan ya, 2 bibir. Dan kita masuk ke makhraj yang terakhir ya dari pelajaran kita, yaitu al-khayshum ya. Al-khayshum itu adanya di pangkal hidung ya, pangkal hidung ya. Pada pangkal hidung ini keluar bunyi gunnah ya, bunyi gunnah yang ada pada huruf apa? Pada huruf nun dan mim ya. Jadi huruf nun dan mim itu mempunyai bunyi gunnah. Nah, bunyi gunnah itu adik-adik itu keluar dari
al-khayshum, yaitu pangkal hidung. Ya, semoga adik-adik di rumah, ya, peserta Sanlat Al-Ansor rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, mencatat tadi ringkasan yang sudah kakak sampaikan, ya. Karena kalau kita menghafal semua yang ada di buku ini sangat panjang, ya. Adik-adik hafalkan ringkasannya sampai sini, semoga adik-adik paham. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.